Hai adik-adik, Horas, Shalom. Apa kabar kalian semua? Kakak doakan supaya kalian semua sehat-sehat dan baik-baik saja ya adik-adik. Baik adik-adik, kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 18 dengan judul Marsikola Au Amang. Baik adik-adik, setelah kita bernyanyi, kini mari kita bersatu di dalam doa. Semua silahkan lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas hari baru yang Tuhan masih berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang membukakan hati kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami isi daripada firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak sekedar mengingatkan, jadi warna tutup pelanggatan untuk minggu ini berwarna hijau ya adik-adik. Sedangkan nama untuk minggu ini adalah minggu kelima setelah Trinitatis atau minggu kelima setelah minggu Ketritunggalan Allah. Firman Tuhan pada minggu kelima setelah Trinitatis ini diambil dari Amos 5 ayat 14-15 dengan judul Cintailah Pendidikan. Semuanya silahkan siapkan Alkitabnya ya adik-adik. Kita akan membaca Amos 5 ayat 14-15 bersama-sama. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Hai adik-adik, apa kabar? Firman Tuhan hari ini diambil dari Amos 5 ayat 14-15 dengan tema Cintailah Pendidikan.
Firman Tuhan hari ini mengajari kita agar kita mencari yang baik dan jangan yang jahat. Nah, salah satu contoh hal yang baik itu adalah pendidikan. Adik-adik, kita diajak oleh Tuhan, kita diajar oleh Tuhan supaya kita mencari pendidikan, mencari kebijaksanaan. Ya, bagaimana caranya kita bisa mencari pendidikan? Tentunya dengan melalui ke sekolah ya. Adik-adik pergi ke sekolah kan supaya bisa mendapatkan pendidikan. Jadi Kak, kalau misalkan kami tidak ke sekolah, kami tidak dapat pendidikan. Apakah seperti itu? Tentunya tidak. Sebagai contoh, saat seperti ini, saat COVID-19 tengah mewabah negeri kita, akhirnya adik-adik tidak bisa pergi ke sekolah ya. Itu demi keselamatan kita juga. Jadi saat adik-adik di rumah, apakah artinya adik-adik tidak belajar, tidak mendapatkan pendidikan? Apakah seperti itu adik-adik? Malas Kak, kalau di rumah tidak bisa belajar. Beda kalau pergi ke sekolah. Bukankah hanya perbedaan tempatnya saja? Namun tentunya kita tetap harus belajar. Ya, sebagai contoh, pasti guru-guru yang mengirimkan video pembelajaran kan? Pasti juga guru-guru kalian memberikan tugas. Belajar dari tugas-tugas itu, Dek. Bukan jadi alasan untuk tidak belajar ataupun tidak mengerjakan tugas ya. Karena kalian ada di rumah saja, itu tidak jadi alasan. Karena belajar bisa di mana saja. Mencari pendidikan bisa di mana saja. Walaupun saat ini sekolah ditutup, bukan berarti kita tidak belajar. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita membenci yang jahat. Ya, membenci yang jahat. Kemalasan itu jahat atau baik? Tentunya jahat ya adik-adik. Jadi ayo kita membenci kemalasan. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang malas. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Tidak semua anak memiliki kesempatan untuk bisa memperoleh pendidikan. Nah, kita punya kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Kenapa kita harus sia-siakan? Kita harus semangat belajar dengan baik. Mau di rumah, mau di sekolah, dimanapun kita harus belajar dengan baik. Bukan hanya pendidikan seperti matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan pelajaran-pelajaran lainnya. Juga hal-hal yang berhubungan dengan nasihat. Bagaimana cara bersikap sebagai seorang anak yang baik. Ya, mari kita lakukan itu. Mari kita dengarkan, mari kita lakukan. Jadi kalau nanti adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang rajin belajar, anak-anak Tuhan yang menghormati orang tua, anak-anak Tuhan yang rajin membaca Alkitab dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai kebaikan dan yang membenci kejahatan. Baik adik-adik, karena itu, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang membenci kejahatan dan mencintai hal-hal yang baik. Marilah kita melakukan semua yang baik dan menjauhi hal-hal yang jahat. Maka dengan begitu, kita dapat menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Baik adik-adik, semangat ya. Ya, adik-adik, sekolah minggu sudah mulai akan dibuka minggu depan ya. Kita pasti senang sekali ya. Oke, kakak juga sangat senang. Kakak sudah sangat rindu sama adik-adik. Jadi bisa bertemu langsung dengan adik-adik adalah hal yang sangat menyenangkan bagi kakak. Dan kakak yakin adik-adik juga pasti sudah rindu sekolah minggu kan? Ya adik-adik, jadi minggu depan ya kita akan mulai perdana sekolah minggu. Tapi jangan lupa adik-adik, kita akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebagai contoh, cuci tangan. Jadi adik-adik nanti sebelum masuk ke gedung sekolah minggu ya, sebelum kita mulai sekolah minggu, adik-adik harus cuci tangan. Itu wajib. Bagaimana cara cuci tangannya Kak? Harus semua ya adik-adik ya, semua tangannya ya. Nih sampai ke sini semua harus dicuci. Jangan hanya cuci asal-asalan, harus betul-betul bersih dan semua harus betul-betul kena sabun ya adik-adik. Jangan sabun cuma sedikit-sedikit, jangan. Harus dibuat ke semua tangannya, jadi bersih. Oke, itu 1. 2, jangan lupa pakai masker.
adik-adik harus pakai masker. Itu wajib ya adik-adik. Kalau adik-adik tidak pakai masker, apa yang akan terjadi? Ayo, kita akan berbagi virus, kan itu tidak baik ya. Itu tidak sehat, karena itu kita harus pakai masker. Ya, jadi kita berusaha menghindari supaya penyebaran virusnya itu tidak terlalu besar ya. Jadi kita pakai masker. Oke, kemudian jangan lupa adik-adik, kalau adik-adik merasa kurang enak badan, tidak perlu ikut dulu ibadah dengan orang tua dulu di rumah ya. Kalau adik-adik merasa kurang enak badan, karena nanti akan diukur juga suhu tubuhnya. Jadi kalau adik-adik yang tubuhnya sedikit demam, ya pulang ya adik-adik, istirahat. Oke adik-adik? Baik adik-adik, jadi kakak sudah sangat rindu sama adik-adik. Begitupun dengan guru-guru sekolah minggu yang lain. Dan kakak yakin pasti kalian semua juga sudah rindu untuk beribadah kan? Jadi mari kita terapkan protokol kesehatan saat kita beribadah minggu depan nanti. Ya adik-adik, baik, sampai sini firman Tuhan. Terima kasih, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sehabis kebaktian mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, Tuhan memberkati. Dadah. Baik adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan yang luar biasa yang Tuhan ajarkan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau yang mengajari kami sehingga kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang mencintai hal-hal yang baik dan membenci hal-hal yang jahat. Ya Bapa, kami juga berdoa agar kiranya Engkau yang memberkati kedua orang tua kami, pimpinan gereja kami beserta keluarga, guru-guru kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Ya Bapa, kami juga berdoa agar kiranya Engkau yang memberkati negeri kami ini. Ya Bapa, kiranya Engkau yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kami dan melayakkan kami untuk disebut sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai jumpa minggu depan di gereja. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.